Sebelumnya kita perlu dulu mengetahui apa saja yang termasuk gangguan pada organ pernafasan manusia ya. Nah, ini biasanya yang sering muncul flu, kemudian asma, tuberkulosis, kemudian pneumonia, PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, dan kanker paru. Yang biasanya hal ini disebabkan atau dipicu karena adanya faktor genetik, lingkungan, dan kebiasaan merokok. Ya, jadi kalau faktor genetik itu biasanya kayak asma, itu kan asma terjadi karena reaksi yang hipersensitif ya dari seseorang. Nah, reaksi hipersensitif ini biasanya diturunkan melalui gen. Jadi ada orang, misalnya orang tuanya dulu alergi debu. Nah, tidak menutup kemungkinan risiko terjadinya alergi debu pada anaknya itu akan lebih besar dibandingkan orang yang tidak punya riwayat keturunan alergi. Nah, kemudian untuk lingkungan, mungkin sudah sering kalian dengar ya, eh, lingkungan paling sering itu di Jakarta dibahas. Ya, langit Jakarta selalu mendung disebabkan karena polusi udara. Ya, jadi dia bukan mendung yang dingin, tapi memang mendung yang tidak sehat. Kemudian kebiasaan merokok. Nah, ini kebiasaan merokok paling banyak juga kasusnya. Ya, bahkan ada anak kecil yang masih umur di bawah 5 tahun itu sudah kena penyakit TBC. Ternyata ketika diperiksa, diwawancarai keluarganya, ternyata bapaknya perokok berat. Ya, ada juga anak-anak yang bapaknya perokok berat, tapi tidak pernah merokok di rumah. Dia merokoknya di luar, ya, sama teman-temannya. Kemudian ketika pulang di rumah, bapaknya tidak mandi atau tidak ganti baju, padahal itu asap rokok melengket di bajunya. Kemudian anaknya dipeluk, jadi itu juga bisa terjadi TBC ya, karena si anak menghirup asap yang melengket pada baju bapaknya. Kemudian seorang ibu yang melahirkan bayi yang ternyata bayinya itu punya penyakit pada parunya, paru-parunya. Nah, ternyata disebabkan karena bapaknya itu merokok selama istrinya hamil. Makanya sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit pernafasan yang disebabkan karena asap rokok. Nah, kemudian kalau kita lihat ya flu, kemudian tuberkulosis, pneumonia ini biasanya terjadi karena infeksi. Ya, jadi ada namanya eh, pilek ya, jadi bedakan pilek dengan flu. Kadang kita lihat obat, ada namanya obat Tufagrip yang obat sirup untuk anak, itu dia punya 4 varian, ada untuk batuk pilek, ada untuk batuk flu, jadi beda ya. Kalau batuk flu itu dia lebih parah efeknya karena dia biasanya disebabkan karena infeksi virus influenza, sedangkan kalau pilek itu biasanya karena perubahan cuaca atau memang bukan dia gejalanya lebih ringan dibandingkan flu. Kemudian kanker paru-paru ini biasanya terjadi karena sudah lama adanya mutasi gen pada seseorang, ya mutasi DNA sehingga terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol atau kerusakan sel yang tidak terkontrol yang tidak bisa diperbaiki sehingga menyebabkan kanker paru-paru. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung ya, jadi pada tahun 2003 2023 baru-baru ini ya 10 Agustus udara Jakarta itu menjadi peringkat pertama di dunia yang buruk. Ya, jadi sebenarnya pada tahun 2022 itu dia menjadi peringkat pertama. Kalau 2023 sekarang kayaknya sudah tidak ya, sudah bukan. Ya, jadi ada namanya AQI atau Air Quality Index, itu adalah suatu parameter yang ditentukan oleh dunia ya untuk mengukur tingkat kualitas dari udara pada suatu kota. Nah, ternyata Jakarta menempati indeks kualitas udaranya itu adalah 161. Ini menandakan bahwa udara di Jakarta itu sangat tinggi polusinya. Ya, jadi kalau kita lihat pada gambar, selalu langit Jakarta itu mendung. Padahal mendungnya itu bukan karena mau hujan, tapi mendungnya karena banyaknya polusi udara. Ya, jadi mereka di sana di Jakarta itu sudah dihimbau untuk selalu mengenakan masker di saat di luar ruangan, kemudian jendelanya itu ditutup supaya udara kotor tidak masuk, kemudian disuruh untuk menyalakan penyaring udara dan
hindari beraktivitas di luar ruangan. Ya, jadi kita bersyukur karena tinggal di Makassar, walaupun sekarang sudah tidak pernah lagi hujan ya, bahkan mungkin ada yang sudah dapat beritanya bahwa BPOM meramalkan tanggal 18 nanti akan hujan di seluruh Makassar ya. Nah, di Makassar itu masih bagus udaranya, belum seperti di Jakarta. Nah, untuk infeksi saluran pernafasan, saya akan lebih banyak membahas mengenai infeksi, karena infeksi di sini dia bisa menyebabkan beberapa gejala penyakit pada pernafasan. Ya, jadi ada kita sebut infeksi saluran pernafasan akut atau biasa disingkat ISPA. Nah, kadang orang salah salah kaprah ya ketika dibilang ISPA itu menurut mereka menganggapnya ISPA adalah infeksi saluran pernafasan atas, tapi sebenarnya ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Ini dibagi bagiannya berdasarkan tempat terjadinya infeksi. Ya, jadi kalau infeksinya terjadi di rongga hidung, kemudian faring dan laring itu disebut dengan saluran pernafasan atas. Sedangkan kalau infeksinya terjadi di bawah laring seperti trakea, bronkus, alveolus, paru-paru dan lain-lain itu disebut sebagai infeksi saluran pernafasan bawah. Nah, kalau kita lihat seperti sinusitis ya, sinus, kemudian pneumonia, tuberkulosis, ini biasanya disebabkan karena bakteri ataupun virus. Nah, yang paling banyak itu adalah bakteri spesies Streptococcus dan bakteri genus Streptococcus dan bakteri genus Haemophilus. Nah, apa saja gejala yang ditimbulkan karena infeksi tersebut? Itu bisa hidung tersumbat atau meler, ya jadi ada biasa ingus. Kalau orang yang baru terkena penyakit atau infeksi, biasanya dia berupa ingus cair. Ya, kadang kalau kita menunduk atau sujud atau menulis misalnya, biasa ada langsung jatuh dari hidungnya karena itu masih cair sekali. Nah, lama-kelamaan itu akan menjadi kental karena tubuh kita sudah merespon. Ya, jadi lendir sebenarnya yang ada pada ingus itu sebagai bentuk pertahanan tubuh kita untuk mengeluarkan virus-virus yang masuk. Kemudian bersin, ini juga bersin, makanya kita disunahkan ya kalau dalam Islam mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, karena sebenarnya bersin ini eh, bentuk dari perlawanan tubuh kita dengan cara mengeluarkan virus dari saluran nafas. Kemudian batuk yang disertai dahak, ya, jadi dahak juga ini berfungsi untuk mengeluarkan virus ataupun mikroba yang lain. Kemudian napas berbunyi atau mengi, nah ini biasa orang kaitkan dengan asma, ya. Kemudian demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan badan pegal-pegal, dan nyeri otot. Nah, semua gejala ini sebenarnya bisa ditangani dengan penggunaan obat-obatan herbal. Dan ternyata penggunaan obat-obatan herbal ini tidak hanya bisa mengobati gejala, tapi bisa juga mengobati infeksi. Ya, jadi sering kita lihat penggunaan herbal tertentu itu selain dia mengurangi gejala yang terjadi, dia juga bisa mengobati infeksi dari bakteri ataupun dari virus. Nah, untuk obat herbal penyakit pernafasan ini dia, sebenarnya menjadi salah satu alternatif pengobatan ya dan terbukti sudah efektif untuk meredakan gejala seperti batuk, hidung tersumbat, asma dan penyakit pernafasan yang lainnya. Nah, ketika digunakan secara rutin, ini dia bisa menjadi perawatan kesehatan. Ya, jadi orang yang menggunakan obat herbal secara rutin itu biasanya lebih kuat daya tahan tubuhnya dan lebih susah untuk terkena penyakit infeksi. Nah, beberapa pengobatan herbal dapat mengurangi peradangan, kemudian menghilangkan hidung tersumbat, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, apa saja tumbuhan-tumbuhannya? Yang pertama, eukaliptus. Ya, jadi mungkin kalian sudah sering dengar ini, eukaliptus. Kemudian jahe, sungkeh, tim, dan lain-lain. Nah, untuk materi kali ini saya akan bahas 4 saja tanaman.
Sebenarnya banyak ya tanaman lain seperti jeruk nipis, itu kan kalau orang batuk berdahak ataupun batuk gatal yang sangat mengganggu, itu biasanya kita gunakan jeruk nipis dicampur dengan kecap, ya. Dan apakah betul itu berkhasiat? Ternyata yang berkhasiat di situ cuma jeruk nipis. Karena jeruk nipis itu dia mengandung antioksidan dan dia juga dapat merelaksasi tenggorokan sehingga lega ya, jadi hilang rasa gatalnya. Sementara untuk kecapnya itu kecap manis, dia fungsinya hanya untuk menghilangkan rasa asam dari jeruk nipis, makanya dicampur dengan kecap. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini yang biasa kita gunakan itu dia dipercaya memiliki khasiat yang pedas dan menghangatkan. Makanya sebenarnya prinsip utama dari pengobatan herbal untuk saluran nafas itu kita lihat dulu dari sifat herbalnya, sifat obatnya. Apakah dia mengandung sifat panas, sifat pedas dan hangat. Nah, itu bisa digunakan untuk membantu mengeluarkan lendir yang menghalangi pernafasan. Ya, jadi kayak lombok, cabai itu bisa. Kemudian apalagi lengkuas atau sereh, ya. Jadi kadang orang kalau bikin teh, sendoknya itu dia ganti menjadi sereh, ya. Jadi serehnya digeprek lalu dipakai untuk mengaduk teh. Jadi itu bisa ya, itu bisa menghangatkan. Nah, untuk eukaliptus, kalau kita sering dengar eukaliptus, mungkin dalam bayangan kita ini eukaliptus adalah kayu putih, ya, minyak kayu putih. Ternyata beda. Eukaliptus dengan minyak kayu putih itu dia punya taksonomi tanaman atau genus, ya, genus yang berbeda. Ya, jadi kalau sebenarnya kalau eukaliptus dan kayu putih, kemudian tanaman-tanaman lain yang tadi sempat saya sampaikan, yang punya efek pedas dan menghangatkan, itu biasanya dia mengandung minyak atsiri, ya, jadi bisa tercium aromanya, dia mempunyai aroma yang kuat. Ya, minyak atsiri ini dia terdiri dari senyawa sesquiterpen, monoterpen, dan fenilpropanoid, di mana senyawa-senyawa ini dipercaya bisa mengobati penyakit-penyakit pada saluran nafas, utamanya ketika digunakan sebagai aromaterapi atau dihirup aromanya. Nah, eukaliptus sendiri di Indonesia digunakan dua, ada eukaliptus globulus dan eukaliptus citriodora. Sebenarnya eukaliptus ini dia merupakan tanaman asal dari Australia, ya, dari benua Australia yang sudah banyak didapati di negara-negara lain. Nah, ini ya kalau kita lihat mungkin kalian pernah hafal nama latinnya kayu putih, itu Melaleuca kaju putih, ada juga kadang disebut Melaleuca leucadendron, ya, jadi berbeda dengan eukaliptus. Ya, dari morfologi tanamannya saja kita mau menentukan apakah tanaman tersebut berbeda secara spesies ataupun genus, itu yang paling penting kita lihat adalah bagian bunganya. Ya, karena bunga dia menjadi penanda yang spesifik ketika kita sedang mendeterminasi tanaman. Ya, jadi kalau kita lihat sangat berbeda ya, bunga pada kayu putih, dia itu memanjang dan berkumpul ya, membentuk tongkol seperti jagung. Kemudian kalau eukaliptus, dia bunganya itu cenderung tunggal, ya, sendiri-sendiri. Kalau lihat juga daunnya kalau yang kayu putih itu dia agak membulat, sedangkan kalau yang eukaliptus dia memanjang. Nah, sebenarnya apa bedanya kayu putih dengan eukaliptus? Kalau kita lihat dari referensi jurnal, itu eukaliptus dia mempunyai minyak atsiri yang aromanya itu lebih kuat dibandingkan kayu putih. Jadi sama-sama dia mengandung 1,8 sineol, kemudian eugenol dan beberapa minyak atsiri yang lain. Cuma yang membedakan itu aromanya. Jadi aroma untuk eukaliptus lebih kuat dibandingkan kayu putih. Nah, yang digunakan untuk mengekstraksi minyak atsirinya adalah daun dan ranting. Ya, daun dan ranting maupun kulit kayu dari kedua tanaman ini. Jadi sebenarnya sama-sama. Kalau kita cari mungkin eukaliptus itu di Google pasti dia arahkan ke kayu putih. Sebenarnya sama-sama ya digunakan, tapi kalau kita berbicara secara ilmiah itu dia merupakan tanaman yang berbeda. Nah, ini seperti contoh yang beredar
di pasaran. Ini mungkin sudah sering kalian lihat merek Caplang, ya dia terbuat dari kayu putih, minyak kayu putih ya, kayu put oil. Sedangkan ada juga yang produksi dari Caplang dia menggunakan minyak eukaliptus. Ya, jadi ini biasanya kalau kita lihat eukaliptus itu dia sudah dicampur dengan aroma-aroma lain ya, seperti ini dia dicampur dengan green tea, ada juga yang lavender. Sementara kalau kayu putih itu tidak dicampur biasanya. Ya, jadi kalau yang menggunakan minyak eukaliptus itu dia biasanya dicampur dengan aroma lain. Nah, ini adalah senyawa yang dominan, guys, dominan pada minyak atsiri dari kayu putih maupun eukaliptus. Ini namanya adalah 1,8 feneol dan disebut nama lainnya adalah eukaliptol. Jadi inilah senyawa yang berperan dalam aktivitas minyak eukaliptus dan minyak kayu putih dalam penanganan gangguan saluran pernafasan. Ya, jadi ya, menurut Farmakope Eropa, suatu minyak eukaliptus itu ataupun minyak kayu putih, dia harus mengandung minimal 70% senyawa 1,8 sineol untuk digunakan sebagai pengobatan. Jadi kalau dia kadarnya di bawah ini, maka itu kurang efektif untuk digunakan sebagai pengobatan. Nah, 1,8 sineol ini diserap secara efisien dari udara pernafasan saat terhirup dan terdeteksi dalam plasma darah setelah sekitar 18 menit. Jadi dia distribusinya atau cara masuknya ke dalam tubuh itu adalah dengan cara dihirup melalui pernafasan. Ya, dan ternyata ini ada beredar di plasma darah setelah 18 menit. Kayak mungkin pernah kalian waktu zaman COVID itu laku sekali penjualan minyak kayu putih ya, karena minyak kayu putih ini biasa diteteskan di masker. Kalau untuk yang bahkan sampai sekarang ya, kalau misalnya kan sekarang kita zaman sakit flu dan batuk, itu kalau kita hidung tersumbat, itu bisa diteteskan minyak kayu putih di maskernya, kemudian dipakai semalaman untuk tidur. Itu biasanya lega, lega pernafasannya pada saat tidur. Kan kadang kalau orang sakit flu, itu susah sekali ya kalau tidur, kalau malam, balik kiri, tersumbatnya hidung sebelah kiri, balik kanan, tersumbatnya hidung sebelah kanan. Atau bahkan yang paling susah itu ketika tersumbat dua-dua hidungnya, makanya bernafas lewat mulut. Ya, jadi paling bagus kalau kita pakai sedia minyak kayu putih atau minyak eukaliptus di rumah, kemudian diteteskan di masker, lalu maskernya dipakai eh, pada saat hidung tersumbat, itu biasanya bisa melegakan hidungnya. Nah, pemberian 1,8 sineol secara intranasal ini bersama dengan vaksin influenza, dia bisa memberikan perlindungan silang, ya artinya perlindungannya dari segala arah terhadap infeksi dari virus influenza. Makanya ada juga yang pakai diffuser ya, water diffuser, itu biasanya air dimasukkan ke dalam alat tersebut, kemudian diteteskan beberapa tetes minyak kayu putih atau eukaliptus, kemudian udaranya itu dihirup. Ya, atau bisa juga secara sederhana kita panaskan air, didihkan air, kemudian diteteskan minyak kayu putih, lalu dihirup uapnya. Dan itu semua adalah eh, khasiat dari minyak atsiri. Ya, jadi kita inginkan minyaknya menguap, kemudian dihirup. Nah, ini beberapa modifikasi ya pada saat COVID. Ini dari salah satu jurnal penelitian yang saya dapat di referensi. Dia memodifikasi masker oksigen dari penderita COVID. Ya, jadi maskernya dikasih kapas di ujung hidung, ya di tempat hidungnya, kemudian ditetesi dengan beberapa dengan 30 tetes minyak kayu putih. Ya, jadi dia tetesi dengan minyak kayu putih, kemudian dipakai oleh penderita COVID. Nah, ini ternyata eh, tingkat kesembuhannya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak menggunakan masker ini. Jadi dia lebih cepat sembuh. Dan ini juga bisa digunakan dengan seperti ini ya, dengan cara menggunakan air mendidih yang ditetes dengan minyak kayu putih lalu dihirup uapnya. Atau ada juga produk-produk yang sudah beredar, mungkin pernah kalian gunakan ya seperti
minyak esensial kayu putih atau eukaliptus, kemudian fresh care ya, fresh care yang ada minyak kayu putihnya. Kemudian ada juga stiker, mungkin saya tidak tahu itu stiker apakah efektif atau tidak ketika kita tempelkan di masker, karena saya belum pernah coba. Ya, tapi kadang pernah saya lihat di iklan atau orang-orang itu biasanya ada stiker minyak kayu putih dia tempelkan di maskernya. Nah, selanjutnya tanaman berikutnya yaitu jahe. Jadi jahe ini mungkin sudah sering juga kita gunakan ya sehari-hari. Kalau ada orang yang suka mengkonsumsi herbal, itu biasanya dia bikin teh teh jahe. Ya, jadi jahenya diseduh, kemudian diminum. Nah, ini bisa untuk menghangatkan. Nah, ternyata sebagian besar penelitian itu dia menggunakan dosis 250 mg sampai 1 gram dan diminum 1 sampai 4 kali sehari. Sedangkan untuk FDA, dia merekomendasikan untuk asupan harian dari jahe yaitu maksimal 4 gram. Jadi mungkin kalau kita dalam satu ruas ya, kalau satu ruas kecil itu biasanya kalau satu satu apa namanya satu rimpang seperti ini itu untuk konsumsi 1 hari. Nah, dalam pengobatan konvensional, jahe ini tidak hanya digunakan untuk penyakit saluran nafas, dia juga bisa untuk sakit kepala dan mual. Makanya kadang kalau orang hamil, ya, awal kehamilan itu biasanya disuruh sama dokter untuk minum ramuan jahe, tapi tetap harus dalam pengawasan. Terus ada juga biskuit untuk ibu hamil, itu biskuitnya dibuat dari jahe, ya, biskuit jahe. Dia bisa mengurangi rasa mual. Kemudian dalam pengobatan Ayurveda dan Barat itu jahe digunakan untuk radang sendi, kemudian ketidaknyamanan otot dan gangguan rematik. Makanya ada salep herbal itu biasanya dia mengandung jahe, salep herbal untuk rematik. Nah, apa sebenarnya yang khasiat di situ? Senyawa apa? Jadi ada senyawa minyak atsir yang paling banyak terdapat di jahe itu adalah gingerol, sagaol, dan zingeron. Sementara senyawa-senyawa yang lain juga ada zingiberin, kemudian ada nerolidol. Ini dia ada dalam jahe dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya. Jadi paling banyak gingerol, sagaol, dan zingeron. Nah, iya gingerol. Jadi gingerol ini sebenarnya kita temukan dia di jahe yang segar. Ketika dia sudah dikeringkan, itu kadar gingerolnya sangat berkurang dibandingkan jahe yang masih segar. Jadi sebaiknya penggunaan jahe itu digunakan untuk pengobatan betul-betul dalam keadaan segarnya ya, rimpang segarnya, bukan rimpang yang sudah dikeringkan. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata jahe ini, senyawa aktif pada jahe, dia punya sifat antivirus. Ya, dari hasil virus hepatitis C, ini kan virus yang menyerang pada organ hati. Ya, kemudian dia juga bisa melawan virus Velin calicivirus. Ini Velin calicivirus ini virus yang didapatkan pada kucing. Ya, dia biasanya menyerang pada kucing. Kemudian ada aktivitas antivirusnya yang sudah terbukti dapat melawan virus influenza. Kemudian dia juga bisa menghambat pengikatan dan masuknya virus dari ini ya, syncytial virus atau biasa disingkat HRSV, baik pada sel saluran pernafasan atas maupun saluran pernafasan bawah. Kemudian ternyata dia juga terbukti bisa memblok reseptor dari COVID, SARS-CoV. Ya, jadi ketika orang rajin mengkonsumsi jahe, itu insya Allah tidak akan terkena COVID. Nah, bagaimana penggunaan jahe? Ya, jadi biasanya jahe digunakan dengan cara diseduh ya atau dipotong kecil-kecil dulu, kemudian direbus dengan air dan biasanya dicampur dengan jeruk nipis atau lemon serta madu. Jadi enak ya ini teh jahe. Ini paling bagus kita konsumsi ketika sudah
ada gejala mau flu, ya, ketika sudah ada gejala mau flu atau pada saat badan menggigil misalnya, karena ini dia bisa menghangatkan. Nah, ternyata sudah diproduksi juga dalam bentuk sediaan herbal. Ya, jadi ada OB herbal, ini OB herbal, dia mengandung jahe, madu, jeruk nipis, cengkeh, kayu manis, ya. Kemudian ada juga bodrexin herbal, ini untuk anak-anak, dan ada juga komix herbal, rasa jahe. Nah, biasanya ibu hamil yang kena penyakit, kan kalau ibu hamil itu rentan terkena penyakit infeksi ya, karena sistem pertahanan tubuhnya sedang menurun ketika hamil. Makanya banyak ibu hamil yang menderita penyakit flu, batuk, dan penyakit infeksi yang lainnya. Nah, utamanya kalau flu batuk itu paling sering dialami oleh ibu hamil. Makanya obatnya tidak disarankan untuk mengkonsumsi obat yang dari senyawa kimia ya, dari obat-obat kimia, itu dia lebih disarankan menggunakan obat herbal seperti OB herbal, Herbacov, atau Silex, karena itu efek sampingnya lebih sedikit dibandingkan obat kimia. Nah, jahe ini dia mengandung oleoresin. Jadi oleoresin ini sebenarnya dia bukan senyawa, ya. Jadi oleoresin dari asal katanya saja oleum dan resin. Oleum itu minyak dan resin itu adalah seperti getah ya, tapi dia ketika kita sambung dengan oleoresin ini biasanya didapatkan campuran antara minyak atsiri dengan senyawa-senyawa yang lain. Ya, jadi oleoresin pada jahe ini dia dikenal sebagai antitusif yang berfungsi mengurangi sakit tenggorokan dan juga meredakan batuk. Nah, oleoresin ini tidak hanya terdapat pada jahe, jadi semua tanaman yang ketika diekstraksi menggunakan pelarut organik, kemudian dia eh, menghasilkan campuran antara minyak atsiri dengan senyawa-senyawa yang lainnya, itu disebut dengan oleoresin. Jadi ada oleoresin apa misalnya? Ada oleoresin serai, ada oleoresin lengkuas, ya. Nah, oleoresin jahe ini dia memiliki aroma dan rasa yang pedas, seperti rempah-rempah, karena dia mengandung minyak atsiri maupun komponen senyawa yang tidak menguap. Jadi dia lebih kental daripada minyak atsiri. Seperti ini ya. Jadi ini beda-beda warnanya. Ini adalah oleoresin yang diperoleh dari berbeda-beda tanaman. Ya, jadi kalau jahe itu biasanya warnanya coklat muda seperti ini. Atau bisa juga berwarna coklat tua. Nah, oleoresin jahe dia merupakan campuran resin dan minyak atsiri, di mana resin ini dia terdiri dari senyawa-senyawa fenol seperti gingerol, sogaol, dan zingeron yang memberikan rasa pedas. Ya, jadi dia terkandung minyak atsiri juga di dalamnya. Kemudian komponen minyak atsiri yang lain yang juga terkandung dalam oleoresin adalah apinen, kampen, pelendren, misen, sineol, metitepeton, borneol, linalol, sitral, dan lain-lainnya. Yang ini dia memberikan karakteristik aroma pada jahe. Jadi beda baunya ketika kita menggunakan oleoresin jahe dengan oleoresin rimpang yang lain. Ya, jadi resin itu dia memberikan rasa pedas, sedangkan kalau campuran lainnya dari resin adalah dia memberikan karakteristik aroma. Nah, selanjutnya, ya jadi kalau kita lihat tadi eukaliptus dengan jahe itu penggunaannya selalu diseduh, ya diseduh, kemudian diminum airnya. Nah, kalau cengkeh berbeda ya, ada penggunaan yang berbeda dari cengkeh. Nah, WHO telah menetapkan asupan harian cengkeh yang dapat diterima pada manusia yaitu sebesar 2,5 miligram per kilogram berat badan. Jadi tidak boleh juga terlalu banyak, ya karena cengkeh ini ada efek sedasinya, ada efek bikin ketagihannya. Ya, jadi dia tidak boleh terlalu banyak. Nah, kunci cengkeh jadi yang paling banyak sebenarnya dari tanaman cengkeh itu kan dia berupa pohon. Ya, jadi yang paling banyak mengandung minyak atsiri adalah pada bunganya. Ya, jadi bunganya yang masih berupa kuncup itu dia mengandung kurang lebih 20% minyak atsiri.
ya, yang kaya akan eugenol. Jadi ini adalah senyawa minyak atsiri yang yang aktif di cengkeh, ya. Sebanyak 70-90% dari minyak atsiri ini dia mengandung 20% maksudnya eugenol ini dia punya kadar pada minyak atsiri sebanyak 70-90%. Jadi sangat banyak eugenolnya. Nah, cengkeh ini umumnya dimanfaatkan sebagai obat batuk, utamanya obat batuk berdahak. Ya, jadi yang dia batuk produktif, yang punya dahak itu digunakan cengkeh. Karena cengkeh memiliki sifat ekspektoran yang dihasilkan oleh senyawa eugenol. Jadi kalian harus tahu ya, karena anak farmasi ini ekspektoran dengan mukolitik ya beda. Jadi kalau dibilang ekspektoran, dia itu untuk memudahkan pengeluaran lendir atau dahak. Dia biasanya melumasi saluran nafas, atau bisa juga dia semakin banyak memproduksi dahak. Sedangkan kalau mukolytik dari asal katanya saja mukus dan lisis, artinya dia memecah ikatan protein, dia memecah dahaknya sehingga dahak yang kental itu menjadi dahak encer sehingga gampang dikeluarkan. Makanya kadang obat-obatan kalau kita lihat di apotik itu dia kadang menggabungkan antara ekspektoran dengan mukolitik ya. Jadi ekspektoran itu seperti GG ya atau guaifenesin. Kemudian ya biasa digabungkan antara ekspektoran dengan mukolitik. Nah, bagaimana penggunaan ya jadi sama seperti yang tadi dia diseduh dengan air panas, bisa dicampur dengan lemon ataupun madu, ya atau bisa juga dicampur dengan kayu manis. Nah, setelah itu diminum atau uapnya bisa juga dihirup. Selain itu, ini adalah cara yang paling umum. Biasanya digunakan untuk mengobati gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, asma, bronkitis, dan sinusitis. Jadi dia tidak hanya diminum, dia juga bisa dihirup aromanya. Kemudian ini ya ada penggunaan berbeda daripada kayu putih dan jahe tadi. Jadi dia bisa digunakan dengan cara dikunyah, ya. Jadi di luar negeri itu sudah dibuatkan produk yang berupa produk permen ya, permen karet yang dibuat dari cengkeh. Nah, ternyata mengunyah cengkeh ini dia bisa mengobati sakit tenggorokan dan radang faring. Jadi kadang kalau orang sering amandel ya atau biasa sakit tenggorokannya, radang tenggorokan itu bisa mengunyah cengkeh ya. Jadi cengkeh yang kering dikunyah. Nah, ternyata mengunyah cengkeh ini dia juga bisa menghilangkan karies gigi ya, jadi dan menghilangkan bau mulut. Nah, mengunyah cengkeh dilaporkan dapat meredakan batuk yang parah. Nah, bisa juga dia dicampur dengan madu, lalu diseduh ya, seperti yang pertama. Jika dicampur dengan madu, ini biasanya dalam bentuk minyak, ya, minyak esensialnya dicampur dengan madu. Ini dapat dia mengobati kasus batuk yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun atau sudah berbulan-bulan, dan disebutkan secara khusus dapat mengurangi sesak nafas. Jadi kadang kalau orang tua itu batuknya sudah lama itu bisa sampai ke sesak nafas ya. Karena mungkin bisa jadi lendir atau cairan yang ingin dikeluarkan itu tidak bisa keluar sehingga tertumpuk di saluran pernafasan atau di paru-paru. Nah, itu yang bisa menyebabkan sesak nafas. Nah, ternyata cengkeh ini dia juga mempunyai sifat antiinflamasi dan imunostimulator ya, di mana antiinflamasi ini penting ketika kita punya penyakit sesak nafas misalnya, kan itu sesak nafas salah satunya terjadi karena penyempitan bronkus ya. Nah, penyempitan bronkus itu biasanya terjadi karena respon inflamasi dan imunostimulator juga di sini dia maksudnya dia bisa menstimulasi sistem imun sehingga bisa melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi karena dia punya sifat antiinflamasi, dia bisa juga digunakan untuk radang sendi dan rematik. Kemudian kalau untuk imunostimulator ini sudah diujikan kepada hewan dan ternyata minyak cengkeh itu dia dapat meningkatkan jumlah sel darah putih. Ya, jadi
lebih lebih sistem respon imun itu lebih aktif ketika menggunakan minyak cengkeh. Nah, selanjutnya tanaman berikutnya adalah Thymus vulgaris atau biasa disebut time. Ini mungkin jarang kalian lihat ya. Biasanya ini sudah dalam bentuk produk yang sudah dikeringkan. Ini digunakan sebagai bumbu dapur. Kadang orang pakai di salad ya, salad sayurannya dia kan dalam bentuk serbuk. Biasanya dia taburkan di atasnya ataupun di pizza misalnya. Nah, daun tim ini dia mengandung senyawa timol. Ya, jadi senyawa timol ini dia berfungsi sebagai ekspektoran dan antispasmodik. Kemudian selain senyawa timol, dia juga mengandung senyawa carfacrol, di mana carfacrol ini dia berfungsi untuk mengurangi peradangan. Nah, pengobatannya gunakan secara sederhana ya, sama seperti tanaman yang sebelumnya, dengan cara diseduh menjadi teh dan dihirup aromanya ya, aromaterapi. Nah, timol ini dia merupakan bahan yang paling aktif dari daun tim, ya, sama seperti namanya timus, dia mengandung timol. Nah, ternyata timol ini dia sudah digunakan di obat kumur Listerin dan Vicks Vaporub. Jadi kan obat kumur itu bukan cuma berfungsi untuk membersihkan rongga mulut, tapi dia juga berfungsi untuk radang tenggorokan. Ya, makanya obat kumur cara penggunaannya kita kumur-kumur itu bukan cuma di mulut, tapi bahkan sampai di bagian tenggorokan, ya, supaya efek dari pengobatan radang tenggorokannya itu bisa tercapai. Kemudian Vicks Vaporub ini biasanya dia berbentuk balsam yang dioleskan ke tubuh. Nah, ketika dioleskan, otomatis ada bau yang tercipta dan itu yang dihirup. Ya, jadi timun ini biasanya eh, eh, punya aroma yang khas, hampir mirip dengan aroma mint, tapi dia lebih kuat aromanya kalau timun. Nah, ini senyawa yang berperan aktif dalam eh, sifat pengobatan dari daun tim, yaitu timol dengan carfacrol. Kalau kita lihat yang membedakan itu cuma posisi dari gugus OH ya, hanya berbeda di situ. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa sudah ada bentuk sediaan jadinya ya dalam bentuk daun kering. Ya, jadi ini dia tim leaves. Ini mungkin bisa kalian dapati di toko-toko bumbu masakan. Kemudian ini produk herbal yang lain yang tadi sempat saya sebut ya, untuk ini aman untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Dia berupa masih produk jamu. Ini namanya Silex. Dia mengandung ekstrak tim dan ekstrak-ekstrak yang lainnya. Ya, jadi nah, terakhir ya, ini keamanan saat menggunakan obat herbal. Ya, jadi walaupun kita tahu bahwa saluran gangguan pada saluran pernafasan itu biasanya tidak terlalu parah sehingga mengharuskan kita harus minum obat kimia langsung, tapi tentu saja obat herbal juga perlu kita tahu keamanannya. Apalagi ketika kita punya penyakit lain selain penyakit batuk, ya. Jadi saran saya kalau kita mau menggunakan obat herbal untuk mengatasi penyakit batuk, itu sebaiknya eh, dalam kondisi yang kita sudah berkonsultasi kepada apoteker atau kepada dokter, atau kita gunakan dia dalam bentuk yang sederhana, misalnya diseduh dan tidak terlalu banyak diminum dalam satu hari, tidak melebihi dosis yang disarankan oleh FDA atau WHO yang tadi. Ya, jadi harus didiskusikan dengan ahli kesehatan sebelum memulai pengobatan herbal, ya, apapun. Kemudian, jika kita memiliki kondisi medis, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian, ya, atau sedang mengkonsumsi obat lain. Karena kadang paling banyak itu interaksi obat terjadi antara obat kimia dengan eh, makanan. Nah, makanan ini kan termasuk dengan obat herbal itu kan sebagian besar dari makanan ya, seperti tadi jahe, kemudian apalagi hmm,
cengkeh atau misalnya lemon ya, jeruk nipis itu kan termasuk makanan juga. Makanya konsumsi obat paling banyak, interaksi obat itu paling banyak, paling rawan terjadi antara obat kimia dengan makanan atau dengan obat herbal. Nah, selanjutnya kita teliti dosis yang dan potensi efek samping dari setiap pengobatan. Sama seperti cengkeh tadi, karena dia merupakan imunostimulator, itu bisa jadi dia dapat meningkatkan reaksi alergi. Ya, jadi ada orang yang sebenarnya tidak alergi, tapi ketika dia menggunakan cengkeh dalam waktu lama dan jumlah dosis yang tinggi, makanya dia memicu reaksi hipersensitivitas karena dia kan berfungsi sebagai imunostimulator. Ya, jadi betul-betul harus diteliti dulu. Kemudian dibeli pada sumber yang terpercaya dan bereputasi untuk memastikan kualitas dan efektivitas obat herbal. Karena obat herbal apalagi yang dalam bentuk kapsul dan kapsulnya itu berisi serbuk, itu paling gampang dimanipulasi, paling gampang dipalsukan. Ya, jadi orang tinggal masukkan saja serbuk sembarangan, misalnya dia mengklaim bahwa ini adalah kapsul dari daun tim misalnya, ternyata dia pakai daun yang lain. Dia serbukan daun yang lain, kemudian dia masukkan ke dalam kapsul tersebut. Jadi hati-hati kalau menggunakan obat herbal, itu cek dulu BPOM-nya, kemudian tidak hanya itu saja. Karena kadang orang menggunakan obat herbal habis, kemudian botolnya dia buang langsung di tempat sampah dan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian diisi dengan kapsul yang dia buat sendiri. Ya, lalu disegel kembali. Nah, itu perlu hati-hati. Makanya kita membeli di tempat yang terpercaya dan eh, sebaiknya diteliti terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Ya, mungkin itu saja materi saya hari ini.